الفاتحة على الكتاب الحبيب أحمد بن حسن العطاس اللهم اجعلنا ببركات أحد المكة أن الله يعني الدرجات في الجنة وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأكوالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah sekarang ini pertama kali dari pembacaan kitab Tadhkirun Nas. Kitab ini dikarang oleh beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Beliau di sini pertama kali menyebutkan tentang fi adabi dukhulil khala'i wa ma ta'allaqa biha. Di dalam adab masuk ke kamar mandi, adab masuk ke dalam kamar mandi, wa ma ta'allaqa biha, dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Dikatakan bahwasannya wa kana sayyidi radhiyallahu anhu kathiran ma yu'atibul muwaswisina fil istinja'i minal bauli. Ada itu beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu banyak memarahi kepada orang yang was-was ketika istinja, ketika bersuci, ketika cebok, dia itu dari kencingnya. Wa yaqulu lahum, dan beliau itu mengucapkan kepada mereka yang was-was tadi itu, innal ma'a yubarridu majral bauli. Sesungguhnya air itu, orang kalau was-was kan banyak menggunakan air. Beliau mengatakan sesungguhnya air itu bisa mendinginkan saluran kencing. Air itu bisa mendinginkan saluran kencing. Maka fayangqati'ul al-khariju bihi, akan terputus sesuatu yang keluar dengannya. Jadi kalau orang itu sering terkena air, ya, artinya ketika istinja dia banyak menggunakan air, itu menyebabkan saluran kencing tadi itu menjadi dingin. Kalau menjadi dingin, nanti kalau kencing tidak sempurna. Karena apa? Saluran kencingnya itu menjadi dingin. Wa qad ta'akhkhara qiyamu ba'dhi ahlillahi lailatan, dan ada orang itu, orang-orang pilihannya Allah itu pernah suatu saat terlambat untuk bangun malam di suatu malam tadi itu. Wa abta'a 'alal istinja, dan lama dia ini masuk ke dalam kamar mandi untuk istinja. Kemudian summa madda nadharuhu al-qalbi, kemudian dia tadi itu mikir dalam hati, fawajada ahlullah qad sabaquhu ilal munajati. Mereka itu lama di kamar mandi untuk istinja, ya. Ini menandakan apa? Kadang-kadang orang alim itu juga ada yang was-was gitu ya. Was-was itu tidak benar.
Ini sebagian orang-orang yang suka bangun malam, berarti kan memang pilihannya Allah itu. Dia ini pernah suatu saat terlambat suatu malam karena apa? Lama dalam kamar mandi, istinja tidak selesai-selesai gitu. Kemudian mikir sambil ngomong, aduh, aku kalau model seperti ini, orang-orang yang lain, orang-orang ini sudah munajat sama Allah, sudah doa, sedangkan aku masih di kamar mandi, tidak keluar-keluar ini. Faqala, maka berkata, anal mutasabbibu fi hada, aku penyebab ini, aku penyebab terlambat orang-orang yang lain, dari orang-orang yang lain ya, untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Laulam aqilu katsiran lima ta'akhartu katsiran. Kalau aku ini tidak makan banyak, aku tidak akan terlambat untuk cepat-cepat beristinja kemudian keluar untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena banyak makan, ketika banyak makan, banyak masuk kamar mandi, sehingga apa? Ya banyak makan, banyak yang dikeluarkan, sehingga terlambat untuk munajah, untuk bercepat-cepat berdoa kepada Allah di malam hari. Beliau juga mengatakan, waqala sayyidi, berkata beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wa yanbaghi lil insani, dan sepatutnya untuk seorang manusia, ayu aridha nafsahu, untuk jiwanya ini, dirinya, untuk menuju ala baitul khala'i fi waqtain, untuk menuju kamar mandi di dua waktu. Di dua waktu ini jangan terlambat, jangan sampai tidak ke kamar mandi kalau bisa. Apa dua waktu itu? Waktu iradatin naumi, katanya beliau, ketika kamu akan tidur. Karena tidur kan waktu istirahat. Waktu istirahat itu supaya apa? Sempurna semuanya. Tidak nahan kencing tidur, akhirnya apa? Tidur tidak nyaman. Karena apa? Nahan kencing. Belum lagi apa? Nanti bisa kena kencing batu kalau membeku. Nah, makanya dikatakan di antara sunnahnya Nabi itu, kalau tidur itu lampu dimatikan. Ini sunnahnya Nabi ini. Kenapa kok Nabi menyatakan seperti itu? Karena kalau orang itu tidur, kemudian ada lampu yang nyala, ini otak ini respon, Mbak. Otak kita ini respon. Tidur tapi mikir, ini kok ada yang nyala ini ya. Kita tidur ya. Tapi ini otak tidak istirahat sempurna. Kenapa? Ada sesuatu yang difikirkan berupa cahaya. Makanya Nabi mengatakan apa? Matikan lampu. Supaya apa? Gelap. Kemudian apa? Selain mata kita tidur, otak kita juga tidur. Termasuk ini, ke kamar mandi. Supaya apa? Supaya tidur itu enak. Lah kalau mau tidur sambil nahan kencing, tidur. Kemudian apa? Mimpi, masuk kamar mandi, kencing, akhirnya apa? Ngompol. Atau kalau anda sudah dewasa kan kepikiran dia, tidur tidak enak, noleh ke sana, noleh ke sini, noleh ke sana. Kenapa? Ada yang sesuatu yang belum dikeluarkan. Ini waktu yang pertama. Waktu yang pertama, jangan sampai ditinggalkan kalau bisa masuk kamar mandi ketika akan tidur. Kemudian wa waqtul khuruji minal bait, ketika keluar dari rumah. Jadi akan keluar dari rumah itu ke kamar mandi dulu. Misalnya mau bertamu ke rumah orang, supaya apa? Ketika masuk rumahnya orang tidak ngibun orang gitu. Jadi sebelum keluar ke kamar mandi dulu, selesaikan dulu hajatnya, selesai baru keluar dari rumah. Supaya apa? Tidak bingungi orang, Pak. Apalagi yang ngisi pengajian. Kalau tidak selesai dulu ngisi pengajian sama kepikiran kencing nanti. Nah, ini katanya dua waktu ya, jangan ditinggalkan. Kemudian beliau juga menyatakan bahwasannya walamma talaba Sayyidi Ahmad min Sayyidi Syekh bin Idrus Al-Idrus Al-Ijazata, ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau itu meminta ijazah, meminta bacaan wirid dari seorang alim. Beliau bernama Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus,
ya, di dalam bacaan firman Allah Ta'ala, wiridnya itu Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Qala lahu sayyidi syekh, maka Habib Syekh mengatakan kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan apa? Yang bagi alla yatrukaha al-insan, sepatutnya seorang manusia jangan ninggalkan wirid ini, bacaan ini. Bacaan apa? Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah, apa-apa yang Allah menghendaki, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Katanya beliau Habib Syekh, jangan ditinggalkan bacaan ini. Wa yaj'aluha wirdan lahu, dan hendaknya manusia itu menjadikan bacaan ini sebagai wiridnya, sebagai wiridnya. Hatta idza dakhala al-khala, sampai-sampai kalau dia masuk kamar mandi tetap dibaca, tetap dibaca. Supaya apa? Terus baca wirid tadi itu. Nah, tentunya wa kharajal khariju bisuhulatin yaquluha biqalbi, ya. Dan untuk ketika misalnya apa ini masuk kamar mandi, dibacanya itu dalam hati, tidak boleh untuk dilafadzkan. Jadi meskipun masuk dalam kamar mandi, jangan telat untuk bacaan wirid, ya. Faqala lahu Sayyidi Ahmad, Ahmad mengatakan apa? Wirdi minha, wiridku dari bacaan Masya Allah la quwata illa billah. Beliau mengatakan wiridku ini aku baca kulla yaumin mi'ata marrah, aku setiap harinya baca 100 kali Masya Allah la quwata illa billah. Diceritakan di sini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah bercerita gini, ada seseorang yang buta. Ini orang buta ini asalnya dari daerah Hajren daerah Hadramut situ. Kemudian orang buta ini namanya Nu'man, bin Nu'man namanya bin Nu'man, anaknya Nu'man, wallahu alam siapa namanya, bin Nu'man. Nah, ini orang buta ini setiap harinya tadi itu kana yasiru kulla yaumin ila Gaidun, setiap harinya itu berangkat ke Gaidun, ke daerah Gaidun, daerah Hadramut situ. Fayati lahu bi mas'alatin wahidatin minal ilmi faqad wa yarji. Beliau tadi itu setiap paginya, setiap harinya berangkat ke Gaidun itu cuma mencari satu masalah fikih, satu masalah fikih, hadir pengajian, dapat satu faedah, sudah dapat faedah pulang. Tiap harinya. Dengarkan ya, jarak rumahnya ke tempat untuk menuntut ilmu agama itu dikatakan apa? Wa ma baina baldataini nahwa 4 saat. Antara jaraknya rumahnya beliau dengan tempat belajarnya itu, tempat nyari satu faedah ilmu itu jarak 4 jam setiap harinya, setiap hari. Allah. Maka suatu saat fakharja data yaumin, suatu hari bin Nu'man ini berangkat, wa ma'ahu bintahu taquduhu, bersama dengan putrinya yang nuntun. Buta Pak, kelihatan. Lihat ya, ini semangatnya ya. Buta masih nyari ilmu, jalan jarak 4 jam. Kalau sudah hadir, ingat satu masalah dalam fikih, kalau sudah dapat pulang. Jadi ngambil 4 jam. Falamma kana fi atna'it tariqi arada qada al-hajati fajalasa. Maka ketika itu di tengah jalan kok mau kencing, Mbak. Mau kencing kemudian duduk. Mau kencing. Faqarat lahu bintuhu, anak perempuannya mengatakan kepada bin Nu'man tadi ini, bapaknya sendiri, isbir qalilan. Bapak sabar dulu ya, jangan langsung kencing. Hatta adzuqal ardo, sampai aku ini menggemburkan bumi. Jadi buminya itu biar tidak ada keras. Kalau keras kan nyiprak dia. Nah, digemburkan dulu. Sabar Pak, jangan kencing dulu ya, digemburkan dulu. Sudah gembur, kencing. Kaila yusibuka rasyash,
supaya kamu tidak terkena, supaya tidak menimpa kepadamu cipratan kencing tadi itu. Falamma qada hajatahu, maka ketika ayahnya ini bin Nu'man yang buta tadi itu selesai kencing, qala li bintihi, berkata kepada putrinya, irji'i bina, ayo pulang kamu sama aku, pulang wis, tidak belajar lagi, pulang. Faqalat lahu lima tarji, si putrinya ngomong, loh Pak, sampean kan belum belajar, kok mau pulang sekarang, kenapa kok pulang? Faqala, bapaknya ini bin Nu'man yang buta tadi itu mengatakan apa? Inni fi kulli yaumin istafattu mas'alatan min Gidun. Aku ini setiap harinya kalau hadir pengajian ke Gidun jarak 4 jam itu, aku cuma ingin mengambil faedah, yaitu satu masalah tok dalam masalah fikih. Wa inni istafattu hal yauma minki. Hari ini aku dapat pelajaran dari kamu, Nak. Pelajaran apa? Kalau kencing tempatnya itu tidak gemburkan dulu supaya tidak kena cipratan kencing. Ya sudah, dapat pelajaran. Dapat pelajaran, ya pulang Anda sekarang. Allah. Lihat ya. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Ini kalau sekiranya itu sulit untuk mencari air. Tapi kalau memang gampang untuk mencari air, seperti di kamar mandi kita sekarang ini, kan otomatis dari keramik toh Pak, dari keramik atau dari ubin, itu masuk mau digemburkan dulu, rak kicel kabeh akhirnya. Nah ketika itu kencing tidak apa-apa, disiram. Ini kalau misalnya sampean pas di tengah jalan, ya, tidak ada air, otomatis istinja menggunakan batu atau menggunakan tisu. Jangan langsung kencing, gemburkan dulu supaya kencingnya itu tidak nyiprat. Gitu. Nah, wa qala radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, balagona, telah sampai cerita kepada kami, katanya Ahmad bin Hasan al-Attas, As-Sayyid Hatim al-Ahdal. Sayyid Hatim al-Ahdal ini seorang habib ya. Kana harison ala majlisil ikhwani fillah. Beliau tadi itu selalu jaga untuk hadir ke majlis-majlis kebaikan. Wa yashqu alaihi firaquhum. Beliau itu tidak mampu untuk berpisah. Jadi kalau tidak pengajian sumpek Pak. Kayak kula jenengan nggih. Tidak pengajian sumpek. Amin. Wa kana lahu mamlukun amarahu ajajisa bil bab. Ini beliau ini, Sayyid Hatim al-Ahdal ini punya seorang budak. Atau kalau bahasanya kita sekarang kan budak tidak ada, pembantu. Pembantu itu berdiri depan pintu, disuruh berdiri depan pintu. Fa idza arada ahadun min ikhwanihi qadha al-hajati wal khala'i nadhara ila dalikal abda fayantaqilu al hadatha ilaihi fayaruhu al abdu ila al khala'i wa yanubu anhu. Kalau dia kelihatan ada orang mau masuk kamar mandi, dilihat tepat dah ini istinjanya, dilihat kok meragukan gitu ya, sepertinya najis, langsung beliau masuk kamar mandi, disiram lagi. Kelihatan seperti itu, pembantunya yang gantikan. Artinya apa? Herson, penjagaan, jangan sampai ternajisi, dari sampai perlu bayar orang untuk bersihkan tempat kamar mandi tadi itu. Ada satu ungkapan Arab dikatakan, kalau engkau ingin tahu orang itu rajin atau enggak, lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu bersih, insya Allah orang itu rajin. Tapi kalau kamar mandi itu biasanya kan banyak cerentelan kabeh, anduk, celana kolor, sarung, itu sudah kelihatan, sudah kempros ini orang ini. Atau sabun di atas, sabun cuci di bawah, ini la haula wala quwata illa billah. Ini kata beliau. Wa waqa'al Habib Hadun ibnu Hud bin Ali bin Hasan Attas. Pernah terjadi kepada Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Attas, annahu, sesungguhnya beliau, lamma zarul Madinatal Musyarrafah, ketika beliau itu ziarah ke Madinah, bata lailatan, suatu saat beliau itu tengah malam
bil haram, di daerah haram Madinah. Fataharrakat alaihi batnuhu, sakit perut Pak. Tengah malam Habib Hadun ini bin Hud bin Ali bin Hasan al-Attas sakit perut tengah malam di Madinah. Sudah wa dhahaba liyakhruja fawajada al-abwaba mughaffalah. Beliau berdiri ya, mau kamar mandi, dilihat pintunya tertutup. Kamar mandinya tertutup pintunya. Faroha ila nahiyatin fi akhiriyatil haram. Maka ketika itu beliau berangkat ke pojokan paling sendiri dari Masjidil Haram, pojokan paling sendiri Masjidil Haram. Jangan diputus dulu ya ceritanya ya, dengarkan dulu. Wa wada'al kharija fi thawbi. Maaf, beliau tadi itu mengeluarkan kotorannya di pakaiannya. Dengarkan dulu, jangan diputus. Oh, ini di masjid, dengarkan dulu, jangan diputus. Sudah ya, selesai. Falamma kana as-sabahu, maka ketika pagi hari, dhahaba ila kharijil madinati liyarmiha. Pagi hari beliau itu keluar ke batas kota Madinah untuk membuang kotoran yang ada di pakaiannya. Paham? Fa idza huwa dhahabun yatala'la. Ketika akan dibuang, itu ternyata bukan kotoran, emas muruk. Nak ketemu kula jenengan ya. Ini Pak ya, orang pilihannya Allah itu. Jadi kedudukan emas perak kayak kotoran gitu Pak. Nah ini kotorannya gini. Berarti Allah Ta'ala anhu. Paham ya? Nah, besok pagi sampai lihat kalau kamar mandi ya. Ya. Diceritakan juga di sini ya. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu pernah menyebutkan ya cerita kepada Habib Ahmad bin Hasan al-Attas fi ba'di majalisihi ma'ahu, di sebagian majelisnya bersama Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Jadi Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini pernah menceritakan bagaimana beliau ini ketika duduk bersama Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang Maulid ini. Paham ya? Diceritakan annal Habib Hasan bin Salih al-Bahr jaa ila bait al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bil Masilah. Habib Hasan bin Salih al-Bahr ini gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Majmu' atau pengarang Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Tahu sampean kan? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya, itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Hasan bin Salih al-Bahr. Jadi Habib Hasan bin Salih al-Bahr ini punya murid Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya murid Habib Muhammad. Habib Muhammad ini abahnya Habib Ali, pengarang Maulid. Iya. Dan suatu saat gurunya ini Habib Hasan bin Salih al-Bahr ini datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masileh, daerah Masileh namanya. Kemudian beliau ini Habib Hasan bin Salih al-Bahr menuju kamar mandi di rumahnya Habib Hasan bin Salih, di rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wa kana 'inda babil manzili ni'alun lil Habib Abdullah bin Husain. Depan itu rumahnya itu, di depan apa kamar mandinya itu banyak sandal dipersiapkan ya. Dan beliau tahu ini sandalnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, muridnya ya, ini sandalnya ini. Falamma ra'aha al-Habib Hasan qala hadhihi ni'al Abdullah. Beliau mengatakan apa? Ini sandal saudara Abdullah bin Husain bin Tahir. Saudara padahal muridnya ini ya. Kalau dikatakan saudara, bukan dikatakan ini sandalnya muridku. Nah, ini sandal saudaraku. Paham? Walakinna na'lamu ridahu, tapi aku tahu dia akan ridho kalau aku gunakan sandalnya, aku ridho. Kalau enggak ridho namanya ghosab Pak. Makanya enggak boleh sampean kemudian gunakan sandalnya orang, enggak boleh. Ghosab namanya.
Beliau Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri mengatakan apa? Ini sandal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Aku tahu, aku mau gunakan karena aku tahu dia akan ridho kalau aku gunakan sandal ini. Digunakan. Kemudian ketika itu fala bisa, maka beliau menggunakan sandal tadi itu. Walamma raja'a wa jalasa, ketika beliau Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri kembali dan duduk, qala lil Habib Abdullah, Habib Hasan mengatakan kepada Habib Abdullah, mengatakan apa? Inna dakhalna ila baitil khalaiq. Inna dakhalna ila baitil khala'. Sesungguhnya aku telah masuk kamar mandi. Bini alika, gunakan sandalmu wahai Abdullah bin Husain bin Thahir, katanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Lima alimna ridhoka, karena aku tahu bahwasanya kamu akan ridho kalau sandalmu aku gunakan. Jadi masih ngomong, Pak. Masih ngomong. Fa'amara Habib Abdullah ina idin yarfa'uha. Maka seketika itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir memerintahkan untuk ngambil sandal tadi itu diletakkan di atas. Sandal bekas digunakan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Ambil sandal itu tadi itu. Yarfa'aha. Wa qala, beliau dan berkata, syai'un massa rijli Hasan bin Shalih la yakun ayyakuna limithli dalika. Sesuatu yang telah menyentuh kepada kaki Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri tidak aku sia-siakan, aku geletakkan seperti itu. Enggak, ini barokah semuanya diletakkan di atas. Sampai dikatakan sandal tadi itu diletakkan dalam lemari oleh beliau. Karena apa? Bekas digunakan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Ya. Oh, limit tidak ada. Da'uha fi sunduk ini. Da'uha fi sunduk. Letakkan sandal ini di kotak. Di kotak, di lemari gitu ya. Berkata Habib Ahmad, wa hadha minan niyatis shalihati. Atara kam min waridin jaridu alaih. Katanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri mengatakan apa? Ini merupakan niat yang bagus. Husnudzonnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir tentang kedudukan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Sandal yang bekas digunakan tidak disia-siakan begitu saja. Beliau mengatakan apa? Berapa banyak pemberian Allah, kalau bahasanya kita ini wangsitnya Allah yang sampai kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri sampai nempel ke kakinya. Kaki itu nempel di sandalnya. Sandalnya tidak perlu disia-siakan, diambil untuk ngambil barokah. Ngerti? Nah, dari sini nih kita disunahkan untuk ini mengambil barokah dari orang yang soleh. Tapi ojo dipakai kabeh, Pak. Nanti gunakan sorban mau diambil, jangan. Barokah ini ngerampok namanya. Bekas sampai sekarang kan ada bekas sholatnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, bekas sholatnya, atau sorbannya Habib Soleh Tanggul, banyak masih ada. Bukan kalau kita lihat secara dohir, ya mungkin lebih bagus sorban ini. Cuman bedanya sorban itu pernah menempel ke jasad orang yang soleh. Ya apa? Jasad itu pernah mendapatkan riayah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jangan disia-siakan. Nah, sekarang dibongkari kabeh. Ya, rumahnya Rasulullah dibongkar, ininya dibongkar. Rumahnya Siti Fatimah dan Zainal Ali digunakan tempat pel-pelan. Sekarang ini dibongkar buat pel-pelan. Terakhir mau bongkar kuburannya Rasulullah, ya jihad aja, Pak. Ya, kuburan Rasulullah dibongkar ya Allah. Paham ya? Tidak paham betul ini, Pak. Tidak tahu kedudukan, dipikir podo kabeh gitu ya. Kalau memang ditanya misalnya, ini dalilnya dari mana? Nah, itu lihat para sahabat Nabi ini menggunakan bekas-bekas semuanya, menggunakan bekas-bekas. Bahkan rambutnya Rasulullah itu kalau cukuran rebutan mau ngambil rambutnya Rasulullah. Di Sahih Bukhari rebutan bekas wudhunya Rasulullah, air bekas wudhunya Rasulullah. Ngerti? Kalau yang ada di Quran apa? Nabi Allah Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk melemparkan jubah kepada Nabi Allah Yakub yang ketika itu dalam keadaan buta. Lemparkan ini, berikan jubahku ini kepada ayahku, dia akan melihat nanti. Diberikan jubahnya, oh ini kok sepertinya bau Yusuf ya, langsung kelihatan. Itu tidak bid'ah itu.
gunakan jubah itu untuk media nyembuhkan mata, di Quran lagi, bid'ah. Paham ya? Dikatakan itu jubah yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, kemudian turun temurun sampai kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi itu jubah turun temurun, artinya apa? Jaga, bekasnya orang soleh kok ini dalilnya ya. Nah, katakan di sini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Dunia kita ini, dunia ini mitlu baitil khala'i. Dunia ini seperti kamar mandi, seperti WC katanya beliau. Ya apa? La tadguru wa in tohartoha anta wa in tohartaha anta ja'a ghairuka. Kalaupun ya kamu mensucikan kamar mandi tadi itu ya, akan datang orang lain fayunajjisuha, yang akan menajisinya. Kamar mandi ya, tahu kamar mandi sampai bersihkan, ini suci beb, ini suci ya, iya. Orang masuk kencing, najis lagi, dibersihkan lagi, najis lagi, dibersihkan lagi. Dunia seperti itu. Dunia itu seperti itu. Najis dibersihkan. Dengan apa? Punya uang, jangan disimpan. Najis kalau disimpan itu kotor lah. Punya uang disimpan terus. Akhirnya apa? Uang banyak kena stroke. Kenapa? Ya itu tadi itu. Kamar mandi tidak dibersihkan. Karena dunia seperti kamar mandi. Kedudukannya najis. Sampai doanya hamba Allah haddad apa? Allahumma ja'alid dunya ka'idina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tanganku, jangan jadikan dunia ini di hatiku ya Allah. Kalau dunia sudah di hati repot keluarnya Pak, tapi kalau dunia di tangan enak. Nyekel uang 1 juta 100 ribuan, anak ini butuh, anak-anak sakit berapa? 200. Anak ini gini-gini berapa? Di tangan. Tapi kalau di hati Pak, waduh sebentar ya, anak nyari nomor PIN dulu, ATM-nya di mana ini? Waduh, butuh uang 50.000 nyari ATM Mas ya. Dengar ya kata beliau, dunia ini seperti kamar mandi, la tathur, tidak akan suci, pasti kotor. Wa in tohartaha anta ja'a ghairuka fayunajjisuha. Kalau kamu bersihkan sebersih-bersihnya, pasti akan datang orang lain yang akan ngotori. Ngerti? Walakin udkhulha waqtal hajah. Ya, tapi masuklah kamu kalau butuh toh. Mosok ate tinggal di kamar mandi, Pak. Kamar mandi dikasih AC misalnya, kasih TV. Nah ini kan orang gila apa tidak? Masuklah kamu ketika ada hajat, ada kebutuhan, masuk kamar mandi. Kamu butuh untuk memberikan makan anak istrimu, masuk pasar, masuk tokomu. Hajat seperti apa? Maaf ya, seperti berak sama kencing. Kalau orang berak sama kencing 4 jam misalnya, atau mulai jam 5 subuh keluar jam 12, ini orangnya apa ya? Stres ini. Sama, kalau orang kebanyakan di pasar ya itu kedudukannya seperti orang lama di kamar mandi itu Pak. Ketika kamu butuh masuk, kemudian wakhruj minha ma'a adamiha, keluar dari kamar mandi, selesai hajatmu semuanya selesai, bersama kosong sudah tidak ada. Kamu kalau sudah dapat uang berikan kosong dari apa? Dohirnya, tapi Allah nambahi. Itu dunia. Ngerti ya? Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu menggunakan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli kepada yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.